dengan tepuk tangan yang tiada hentinya untuk pembicara kita, Cawan dan Rimisa. Baik, terima kasih. Sini semuanya. Ya, suasana malam ini mudah-mudahan mengangkat kita semua untuk belajar. Jadi seminar-seminar kita desain dari awal adalah untuk kita menguasai ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh suku kita. WS Blueprint Siu-Tau ini semestinya adalah rangkaian dari WS kita yang keempat. Ya, keempat. Nah, banyak di antara kita ini kan lompat-lompat. Ada sebagian yang dari Jambi ini baru pertama kali ikut, langsung yang keempat. Nah, karena kita ini lompat-lompat, makanya mungkin kadang-kadang akan mengalami kesulitan. Maksudnya apa ya gitu? Ya, jadi dalam 3 jam ke depan nanti saya harapkan kita semua bisa ini ya, bisa konsentrasi dan bisa mencoba untuk menuangkan apa-apa yang selama ini sudah dijalani, lalu juga jangan segan-segan untuk bertanya ya. Nah, yang pertama saya mulai dari pertanyaan pembuka. Sebelum kita mengikuti WS ini, sekarang mulai dicatat dulu apa sih sebetulnya tujuan Anda Siu-Tau. Ada di sini yang sudah sekian tahun, ada yang bahkan sudah puluhan tahun. Lalu apabila pertanyaan ini disampaikan, tujuan saya Siu-Tau sebetulnya apa ya? Silakan ditulis dulu. Baik, silakan dicatat dulu. Tujuan saya Siu-Tau apa ya? Sudah sekian lama saya menjalankan, saya latihan, saya belajar, saya membaca, saya dengar Jiangtao, bahkan saya sudah banyak ikut Jiangtao kemana-mana, bahkan sebagian kita juga menjadi pembicara. Lalu seandainya ditanya tujuan saya Siu-Tau selama ini apa ya? Tujuan saya ingin jadi apa ya? Ingin mencapai apa ya? Nah, ini apakah benar-benar sudah dipahami? Silakan dicatat dulu. Udah dicatat? Udah semua ya? Benar-benar harus ditulis ya? Karena nanti setelah sesi ini pertanyaan yang sama akan saya sampaikan lagi, lalu kita mencoba mengkoreksi apakah pemahaman saya sudah mengarah kepada yang benar atau masih sama. Ya. Nah, kalau sudah dicatat semua, oke, sekarang saya ingin menjelaskan bahwa maksud dari Blueprint Siu-Tau adalah ingin menunjukkan bahwa sebenarnya proses Siu-Tau dan mencapai keberhasilan dalam Siu-Tau itu ada cetak birunya. Yang namanya blueprint itu cetak biru. Jadi mungkin ada sebagian dulu kalau sekolahnya sekolah teknik disuruh gambar. Nah, kalau saya dulu sekolah teknik mesin itu makanan sehari-hari dah. Apapun disuruh gambar, digambar di kertas kalkir besar, lalu setelah itu harus dicetak biru. Dicetak biru itu di blueprint menjadi kertas. Kertas biru itu adalah dasar kita nanti untuk mewujudkan apa yang kita gambar. Ya, nah itu disebut blueprint. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bisa mengetahui bahwa Siu-Tau ini ada blueprintnya, ada cetak birunya, bukankah kita yang sekarang menjalankan proses Siu-Tau ini tinggal ngikuti aja? Nah, masalahnya kan selama ini kita seolah-olah tidak ada panduan yang jelas.
Jadi setelah di Taoing, setelah Lian Kong, setelah Siu Tao sekian lama, lalu nggak ngerti sebetulnya harus kemana sih, harus melakukan apa sih, dan apa jalur yang harus diikuti. Ya, jadi blueprint ini seperti misalnya kalau kita ada peta yang jelas dari Lampung mau ke Jambi, ada peta yang jelas arahnya kemana, jalan potongnya di mana, jalan pintasnya di mana. Kalau kita tahu itu, maka perjalanan kita ke Jambi akan lebih lancar. Tapi kalau kita disuruh ke Jambi dan kita tidak tahu jalannya lewat mana, nggak mungkin kita sampai Jambi. Nah, ini ada petanya. Siu Tao juga begitu. Bahwa Siu Tao ini sebetulnya harusnya ada petanya, ada blueprintnya yang harus kita ikuti. Tinggal diikuti satu persatu, tahap demi tahap. Lalu diharapkan kita semua yang Siu Tao ini bisa mencapai titik akhirnya, ya, tujuan akhirnya. Nah, itu adalah tujuan dari blueprint Siu Tao. Makanya pertanyaan yang tadi di awal, tujuan Anda Siu Tao itu apa? Dan di akhir nanti jawabannya harusnya berubah. Setelah memahami, lalu oh iya, tujuan saya Siu Tao adalah demikian. Nah, itu yang kita harapkan dari seminar tentang blueprint Siu Tao, ya. Oke, kita lanjut. Jadi, menurut saya, langkah pertama adalah memahami proses kehidupan kita yang lampau, kehidupan yang sudah kita jalani, yang akan kita jalani, dan kehidupan yang akan datang, ya, dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kehidupan itu sendiri. Jadi langkah pertama, menurut saya kita harus memahami kehidupan ini ada 3 kehidupan. Kehidupan yang lampau sebelum kita hidup sekarang ini. Lalu kehidupan yang sekarang, yang kita sekarang sedang menjalani. Lalu kehidupan yang akan datang, yang nanti suatu saat setelah kita meninggalkan dunia ini akan kita jalani. Nah, ini semua harus di-clearkan dulu supaya kita tahu tujuan kita kemana. Sebagian besar dari kita tidak tahu dengan jelas ketiga-tiganya. Kehidupan masa lalu saya itu yang bagaimana, tidak tahu. Kehidupan saya yang sekarang harus bagaimana, nggak jelas. Ya, nggak jelas. Kehidupan yang akan datang nanti, seandainya saya melakukan ini, akan menjadi apa, apalagi. Jadi 3 kehidupan ini, kalau kita tidak clearkan, Siu Tao kita nggak akan beres. Ya, Siu Tao kita nggak akan beres. Nah, itu yang penting yang harus dijalankan. Nah, di dalam proses seminar ini, 2 hari ini, kita mencoba untuk mendalami ini semua, bahkan dengan praktek, ya, dengan praktek. Nah, itulah yang saya katakan, di dalam nanti praktek kita untuk menjangkau kehidupan masa lalu kita, ini sebetulnya dibutuhkan teknik Jingco. Jadi kalau belum ngerti Jingco-nya, ya ini jadi nggak bisa kan. Maka saya merancang workshop kita 1-9. Itu adalah ada maksudnya, urut-urutannya bagaimana. Cuman ya anggaplah kita yang di sini-sini ini minimal sudah ada dasarnya lah ya. Sudah ada pernah melakukan dan sebagainya. Tapi ya tergantung kita kan, tergantung kita pemahamannya sedalam mana. Nah, kita mulai dari kehidupan masa lampau kita. Jadi siapa kita dulu? Ya. Ada yang bisa tahu? Sebelum saya lahir, saya ini sebagai siapa? Nah, ini coba kita bayangkan. Di teori orang-orang lain,
itu ada teori tentang past life. Saya kasih metode, dua-duanya saya kasih metode untuk nanti dipraktekkan. Ya, metode yang pertama adalah bahwa kita pakai visualisasi kita. Kalau saya suruh membayangkan kemarin, hari kemarin, kehidupan Anda bagaimana? Kemarin, tahu dong ya? Atau tadi pagi melakukan apa saja, tahu dong ya? Jadi kita akan memulai dari mencoba membayangkan. Pagi tadi, hari ini saya ngapain aja ya? Oh, hari ini tadi saya begini. Visualisasikan sampai clear. Lalu ini ditarik ke belakang. Kira-kira 2 tahun yang lalu, saya ini seperti apa ya? 2 tahun yang lalu. Lalu tarik lagi 10 tahun yang lalu, ingat gak? Dengan menarik secara perlahan-lahan waktu kita ke belakang, sampai suatu saat nanti kita sama-sama mengingat dulu ketika saya SD dulu. Kebayang nggak bandelnya, nakalnya, ngapain, maling mangga dan sebagainya seandainya ada, dibayangin dengan clear, lalu lanjut terus sampai masa kecil saya bagaimana ya. Nah, selewat itu kita seingatnya umur berapa. Misalnya saya pernah ingat ketika saya bayi dulu, kayaknya saya itu ada ombak, ada air, saya sangat ketakutan dengan air, itu akan terbayang terus. Nah, lalu dengan visualisasi kita lewatkan waktu itu. Ini adalah cara orang dengan visualisasi untuk menemukan past life. Jadi, yang ditemukan nanti adalah setelah ditarik terus mundur kecil sampai saya masa kecil sampai ini, terus dilewatkan masa itu, lalu ketemu siapa? Oke, kita coba, kita tes dulu bisa apa enggak ya? Kita tes dulu. Bisa apa enggak? Silakan. Sekarang semua kita memejamkan mata kita. Lampunya bisa dimatiin dikit nggak ya? Yang sono. Yang sono kayaknya, biar agak tenang dikit gitu. Ya udah ya, biar agak tenang dikit. Saya akan memandu kita untuk mencoba membayangkan. Silakan mulai ya. Kita membayangkan hari ini, pagi ini tadi kita masing-masing punya kegiatan. Coba bayangkan apa yang kita lakukan pagi ini tadi. Bayangkan dengan jelas. Kalau bayangan itu sudah jelas, mulailah tarik secara perlahan-lahan ke belakang. Kemarin, lalu mungkin saat-saat di mana kita sangat ingat dengan kejadian-kejadian yang pernah kita alami dulu. Gambarkan, visualkan sampai jelas. Lanjutkan terus gambaran itu. Tarik lagi sampai masa remaja kita. Masa-masa mungkin ketika kita berpacaran dulu, ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika kita melakukan hal-hal dengan penuh semangat. Bayangkan dengan jelas. Lalu mundurkan lagi waktu kita ke masa ketika kecil dulu.
ketika kecil mungkin kita di rumah sedang bersama orang tua kita, dalam gendongan orang tua kita, bermain-main dengan teman-teman sebaya kita, bermain dengan saudara kita. Bayangkan, gambarkan sampai jelas. Tarik lagi waktu kita ke masa kita yang lebih kecil lagi. Masa di mana kita masih berumur beberapa tahun, bayangkan, visualkan dengan jelas. Lalu tarik waktu kita masuk ke masa lalu kita. Sebelum kita lahir. Ada sesosok yang akan terlihat. Ya, oke. Ya. Oke, sekarang lampu boleh dinyalain. Saya kasih penjelasan sedikit. Mungkin itu adalah cara, itu adalah teknik, itu adalah bagaimana kita mencoba dengan metode yang umum disampaikan oleh orang-orang di luar sana untuk mengetahui past life. Jadi kita membayangkan, kalau sekarang belum bisa, tadi itu belum terbayang dengan jelas, kita memulai dari menarik waktu, seperti mesin waktu ditarik kembali. Dari sekarang kita ada ini, hari ini ngapain, terus ditarik, diingat terus, kemarin saya ngapain, 10 tahun yang lalu saya ngapain, terus gambaran itu diperjelas, lalu masa kecil kita sampai terbayang. Nah, ini kalau kita melakukan latihan-latihan tertentu, ini akan memunculkan gambaran dengan jelas. Ini namanya latihan visualisasi. Kita visualkan, gambarkan, bayangkan. Pernah terjadi kan itu kan? Kita pernah alami kan? Dan itu adalah clear, gambaran itu clear. Sampai ketika masa kecil kita, ya, kecuali yang sudah terkena penyakit lupa, ya saya nggak tahu ya, penyakit pikun, nggak tahu masa kecil saya dulu ngapain ya, masa nggak tahu, minimal tahu lah ya, tarik sampai kecil-kecil terus dilewatkan. Nah, ketika lewat itu, ini adalah minimal butuh apa? Butuh konsentrasi, butuh tenang, butuh metode untuk menarik waktu sampai muncul gambaran. Oh, kok saya melihat sesosok ini misalnya. Nah, itu yang menurut metode orang lain itu katanya past life kita. Metode orang lain ya. Saya sekarang ingin menjelaskan metode kita. Metode kita bagaimana? Nah, kalau metode kita juga memakai cara Qingzhou. Nah, cara Qingzhou ini tentu dengan memusatkan, menenangkan, membuang pikiran dan sebagainya sampai kita mencapai Qingqing, sampai kita mencapai di mana kita nggak ada pikiran-pikiran yang mengganggu, sampai ketenangan kita, fokus kita tidak terganggu dengan lainnya. Itu adalah metode Qingzhou. Ya. Nah, pada saat itu kita dibarengi dengan permohonan.
permohonan untuk bisa diperlihatkan masa lalu kita di kehidupan yang lalu itu sebagai siapa. Ya, tidak seperti tadi bayangkan terus ketemu sosok. Kalau ini benar-benar lepas dari itu semua, kita melakukan jingco, kita melakukan permohonan, lalu lakukan saja jingco, tenangkan, jangan ada gangguan apapun, sampai suatu saat nanti kalau permohonan itu dikabulkan, lalu kita akan ditarik ke suatu masa di mana kita menemukan, oh ini saya. Jadi bedanya di mana? Bedanya adalah dengan metode past life yang pertama tadi, dengan menarik waktu, yang kita lihat adalah kita melihat. Jadi yang metode pertama tadi adalah saya akan melihat, oh kok ada seseorang di sana, lalu saya menyimpulkan itu adalah saya. Itu metode pertama. Metode kedua, ketika kita melakukan jingco dan permohonan, ketika kita benar-benar dibawa ke masa itu, yang kita rasakan bukan saya melihat, tapi saya adalah pelakunya. Itu bedanya. Ya, jadi saya adalah pelakunya. Bukan saya melihat, tapi saya adalah pelakunya. Nah, ini sangat berbeda, yang dirasakan, yang ini sangat berbeda. Jadi saya sarankan sih, kalau kita semua, kalau bisa melakukan hal yang demikian. Jadi kalau tanya saya, apakah pernah? Pernah. Ya, pernah. Tentu pernah, ya. Mau saya cerita, mau saya nggak pernah. Pernah. Jadi saya cerita pengalaman saya. Jadi pengalaman saya itu, saya melihat past life saya dengan cara jingco. Ya, kalau metode-metode yang itu sudah pernah saya lakukan juga. Yang terlihat memang beda. Yang kita lihat seperti kita lihat, oh ada sosok ini, tapi saya tidak merasa kayak perasaannya nggak masuk di dalam. Tapi dengan metode jingco yang kita lakukan itu, benar-benar selesainya hati kita rasanya baru keluar dari dunia itu, gitu. Ya, itu beda yang clearnya. Nah, jadi saya pernah merasakan ketika saya latihan ini memang butuh waktu lah ya, butuh fondasi dan macam-macam. Terus saya sempat, nah ini yang saya ceritakan adalah dari sisi percintaan. Nah, dari sisi percintaan ya, dari sisi percintaan. Meskipun baru sisi percintaan itu udah seru banget ya. Jadi ceritanya begini, saya diperlihatkan ketika saya baru liengkung belum lama, kayaknya baru mau selesai, antara selesai dan enggak, tiba-tiba saya seperti melihat suatu film dan saya masuk menjadi pemainnya. Ya, menjadi pemainnya. Jadi saya diperlihatkan kehidupan saya yang sekarang dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya. Jadi saya ini sebagai pemain, saya diperlihatkan. Setelah selesai itu pindah skin. Saya masuk ke suatu masa, menurut saya itu adalah kayaknya zaman-zaman rumahnya seperti masih di Pulau Jawa, tapi kayaknya zaman Belanda gitu. Ya, kayaknya zaman Belanda. Karena yang ngomong ketika berbicara itu pakai, salah satunya ibu-ibu itu pakai bahasa Jawa. Ya, pakai bahasa Jawa. Jadi saya sebagai seorang sosok yang saya masuk ke dalam sebuah rumah, rumahnya itu model Belanda-Belanda, tapi yang di dalam itu ya bukan orang Belanda. Cungkoren, kacamata hitam, kayak apa ya? Kayak dua orang gitu. Saya seolah-olah diadili, ya, di sidang. Jadi saya didudukkan di sidang. Jadi saya duduk, pokoknya menurut saya, dalam hati saya itu saya nggak terima. Apa salah saya? Kok saya dipersalahkan?
Lalu saya berdiri, saya bilang nggak bisa. Ya, intinya bahwa saya mungkin berpacaran dengan anaknya, lalu saya disidang, apa salah saya nggak jelas, terus saya berdiri dari situ, saya bilang nggak bisa. Saya nggak terima dengan begini, saya mendingan nggak jadi, saya tinggalin, saya keluar. Nah, ketika keluar itulah saya ketemu dengan ibu-ibu pakai bahasa Jawa ngomong, kenapa, ngapain mesti harus begini? Udah sabar aja, nggak usah sampai begini amat, kenapa harus ditinggal? Saya bilang nggak bisa, saya hidup punya prinsip, saya tinggalin. Saya tinggalin. Tuh, sakit hatinya sakit bener tuh, kayaknya begitu ya, kayaknya. Waduh, rasanya kayaknya bagaimana gitu, kok saya disalahkan terus pindah skin lagi. Itu ke zaman kuno. Zaman kuno di Cungkok nggak tahu, zaman apa saya juga nggak tahu. Jadi saya juga menjadi pemain. Saya mendatangi sebuah kayak ada danaunya, lalu ada gubuk kecil, ada seorang perempuan di situ yang nyanyi, yang pandai nyanyi. Lalu saya datang ke situ berdua ngobrol. Nah, dalam nyanyian itu, dalam nyanyian yang pakai bahasa Mandarin itu, maknanya adalah yang saya tangkap saat itu adalah maknanya adalah selalu mengatakan begini kepada saya, bahwa kamu meskipun badan kamu di sini, meskipun sekarang kamu di sini, tapi hati kamu nggak pernah ada di sini.